Halo, Bu Yosi. Ya, bisa minta waktunya kira-kira Bu Yosi? Ada yang ingin saya diskusikan. Ya, minta waktunya. Ya, betul. Bagaimana kalau seandainya nanti? Nanti siang jam 11. Baik, baik di SMA 1 Sengaur aja. Ya. Nanti jam 11 di SMA 1 Sengaur. Baik, terima kasih Bu Yosi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Lisna, bisa ditarik sebentar? Silakan masuk Bu. Gimana Bu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Begini Bu Lisna, saya rencana mau melakukan coaching bersama Pak Asrabil Huda. Tadi beliau menelpon saya, katanya ada ide yang mau beliau diskusikan bersama saya. Jadi saya ingin rasanya Bu Yulisna mengobservasi saya pada saat saya melakukan coaching tersebut. Kira-kira Bu Lisna bersediakah membantu saya kali ini? Insya Allah, bukan kali ini saja Bu, saya tetap bersedia untuk membantu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lisna. Ibu kan sebagai coach nih, Ya. jadi kompetensi apa saja Bu yang Ibu miliki sebagai coach itu seharusnya? Kalau sebagai coach itu kan harus memiliki 3 kompetensi ya Bu Lisna. Yang pertama kehadiran penuh, bahwa pada saat coaching seorang coach benar-benar harus hadir secara penuh dan fokus dengan apa yang dibahas oleh coachingnya. Ya. Kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif. Nah, seorang coach tentunya harus mendengarkan kan Bu Lisna secara aktif apa yang disampaikan oleh coachingnya agar dia dapat mengarahkan coaching untuk menggali ide-ide yang ada di dalam diri coaching tersebut. Kemudian yang ketiga dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini kunci seorang coach. Bahwa seorang coach itu harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait ide-ide yang dimunculkan oleh coachingnya. Jadi nanti seorang coach itu bisa membimbing coachingnya untuk menemukan ide-ide yang ada di dalam dirinya tersebut. Oh begitu ya Bu Iya. ya. Oke lah. Baik, sekarang Bu, Ibu kata belum jelaskan 3 kompetensi ya. Jadi rasanya yang akan Ibu kembangkan itu dari 3 kompetensi itu apa? Mungkin saya merasa yang masih perlu saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu Lisna. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya akan lebih kuat menjadi seorang coach, membimbing coach saya untuk menemukan ide-ide yang ada di dalam dirinya, menemukan kemampuan yang ada di dalam dirinya sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dia hadapi. Oh gitu ya. Sekarang kan Ibu sudah menjelaskan tadi. Jadi yang ingin Ibu fokuskan itu apa? Gitu. Kalau pertanyaan berbobot kata Ibu tadi ya, Iya. akan Ibu fokuskan. Nah sekarang indikator gitu Bu. Kira-kira Bu apa saja indikator yang menjadi ya fokus Ibu dan fokus tadi pertanyaan berbobot tadi? Iya. Jadi nanti pada saat Ibu Lisna jadi observer saya, Iya. saya ingin Bu Lisna fokus mengobservasi saya pada kegiatan pertanyaan berbobot itu nanti Bu. Gitu. Jadi Bu Lisna benar-benar mengamati saya bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang saya munculkan, apakah benar-benar bisa menggali kompetensi yang dimiliki oleh si coach saya itu nanti Bu. Berarti sekarang udah jelas gitu ya Bu ya. Jadi nanti indikator ketercapaiannya nanti yang pertama otomatis coach dapat menggali ide-ide yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang kedua indikatornya nanti tentu saja coach dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia ceritakan dengan saya nanti Bu. Oh gitu ya. Kalau begitu Bu, selamat beraktivitas dan beraksi. Semoga apa yang Ibu kembangkan nanti dapat dicapai. Amin. Tapi itu tidak terlepas loh dari bantuan Ibu Lisna. Tentu ya Bu, saya siap membantu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Nanti kita akan langsung menuju ke coach saya pukul 11 ya Bu. Oh ya, saya tunggu ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu.
ingin berdiskusi dengan Ibu. Ya. Kebetulan ingin beberapa yang saya diskusikan tentang pelaksanaan. Oh iya, baik. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya Pak Asra, karena saya menghadirkan Ibu Yunisna demi pengembangan diri saya juga sebagai observer. Mungkin nanti Bu Yunisna akan membantu saya mengembangkan diri saya juga nanti sebagai coach. Iya. Jadi apa tujuan tadi yang ingin Bapak sampaikan dalam kegiatan coaching kita ini? Saya ingin berdiskusi tentang pelaksanaan dari Propela di sekolah ini dan minta kepada Ibu solusi bagaimana kira-kira mengatasi kegiatan-kegiatan di sekolah yang kurang efektif rasanya. Oh Ini iya. permasalahan yang kami temukan di lapangan akhir-akhir ini. Berarti Pak Asra merasa kegiatan profil pelajar Pancasila di sekolah ini tidak efektif ya. Betul. Jadi nanti setelah kegiatan kita, coaching kita ini nanti Pak Asra ingin mendapatkan hasil apa dari kegiatan kita ini? Saya ingin mendapatkan sebuah pencerahan. Ya. Jadi atas bagaimana pencerahan atau solusi atau langkah-langkah kira-kira apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk menjadikan kegiatan ini nanti pelaksanaannya itu begitu tertib dan aman serta mencapai tujuannya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Oh iya, baik. Berarti Pak Asra ingin dari hasil diskusi kita ini mendapat pencerahan untuk kegiatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Kira apa indikator yang Pak Asra rasa dapat mewakili bahwa atau menyatakan bahwa anak tadi tidak fokus dalam kegiatan proyek Pancasila tadi, Pak Asra? Ya, kita kan sudah mengetahui bahwasanya penerapan dari kurikulum Merdeka ini salah satunya adalah menerapkan atau melaksanakan profil penguatan pelajar Pancasila. Ya. Jadi kita menerapkan itu juga di sekolah dan dia menyangkut kerja di lapangan. Iya, iya. Di pelaksanaannya di lapangan ini kita masih sering menemukan siswa yang tidak melaksanakan sesuai dengan kerjanya masing-masing. Jadi di lapangan itu setelah kita bagi kelompok, jadi mereka itu bekerja di kelompoknya, mereka fokus dengan kelompoknya melaksanakan dan membuat suatu proyek. Tapi kenyataannya hanya didominasi oleh orang tertentu saja. Kemudian dan 2 orang atau 3 orang dari mereka justru kadang-kadang tidak berada di tempat duduk. Oh iya, iya, Jadi iya. ada yang tidak di lokasi, kemudian ada yang bermain yang lain, begitu. Iya. Nah, dan ini tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga proyek yang direncanakan itu sepertinya akan terundur penyelesaiannya, gitu. Iya, berarti ada unsur tanggung jawab anak-anak di sini ya Pak Asra. Nah, sejauh ini apa yang sudah Pak Asra lakukan untuk menangani masalah tersebut? Yang sudah kita lakukan di awal kita mensosialisasikan secara klasikal, begitu. Kita kumpulkan di suatu tempat siswa-siswa dan kita berikan penjelasan secara satu arah. Kemudian mereka sudah membagi kelompoknya, nanti mereka diharapkan bisa bekerja di kelompoknya sesuai dengan tujuan yang sudah kita rencanakan itu sendiri. Berarti sudah ada satu usaha yang Pak Asra lakukan. Nah, dari usaha itu kira-kira bagaimana hasil yang Pak Asra peroleh setelah melakukannya? Setelah kita sosialisasikan, kemudian sudah kita sampaikan kepada siswa, ini juga ada perubahan kepada siswa. Mereka juga sudah mengetahui pekerjaannya, dan proyek apa dan apa tujuan mereka, terakhirnya apa yang mereka dapatkan di sana, itu sudah mereka ketahui. Sudah mereka perubahannya sudah ada. Iya. Siswa itu sendiri. Berarti sudah ada terlihat hasilnya juga ya Pak Asra? Sudah. Iya. Berarti ada tidak usaha lain yang Pak Asra lakukan untuk menangani masalah tadi? Solusi yang tadi sepertinya ada sesuatu yang
akan dilaksanakan supaya itu benar-benar bisa lebih bagus lagi sepertinya. Menurut saya setelah dianalisa di lapangan, seharusnya mungkin ada sebuah daftar secara detail atas kerja-kerja dari siswa. Oke, baik Pak Asra. Jadi dari yang sudah Pak Asra lakukan tadi, usaha lain apa yang sudah Pak Asra lakukan untuk masalah ini? Kita juga sudah memanggil siswa untuk dilakukan pendekatan kepada masing-masing siswa. Kita panggil, kemudian kita beri penjelasan, atau mungkin satu kelompok juga kita lakukan penjelasan kepada mereka secara detail, dan dengan penjelasan itu kemudian dengan argumen yang kita berikan agar mereka bisa melaksanakan itu dengan baik. Jadi masing-masing kelompok sudah kita panggil, kita berikan penjelasan tentang pekerjaan mereka di lapangan. Itu sudah juga kita lakukan. Iya, berarti di tindakan kedua Pak Asra langsung ke individu anaknya ya. Betul. Nah, bagaimana hasil yang ini Pak Asra? Hasil yang ini tetap berpengaruh, Ya. dan mereka sudah mulai bekerja, sudah mengetahui kerjanya dan melaksanakan pekerjaannya itu dengan baik, gitu. Dan mereka juga sudah aktif dan sesuai dengan peran yang sudah mereka rencanakan sendiri. Iya, berarti sudah terlihat juga ada sedikit perubahan. Ada. Di antara yang sudah Pak Asra lakukan tadi itu, tindakan yang pertama, ada tindakan yang kedua, mana yang lebih baik hasilnya? Saya melihat mengkombinasikan antara keduanya mungkin bagus juga. Artinya dibuat sebuah daftar secara tertulis, yang daftar ini kita rembukan bersama murid juga, dan bersama mereka kita merumuskan kerja apa yang harus kita lakukan, mereka lakukan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Jadi bersama mereka dan membuat secara detail, mungkin itu yang akan kita lakukan supaya bisa lebih baik lagi ke depan. Iya, berarti kan sudah muncul tuh Pak Asra ide baru. Kira-kira sejauh ini pencerahan apa yang sudah Pak Asra peroleh dari diskusi kita ini? Ya, saya cukup senang sekali. Saya merasa ada yang akan saya perbaiki, akan saya terapkan ke depannya dari gambaran yang sudah kita diskusikan tadi. Nah, berarti kita sudah menemukan banyak ide-ide baru ya Pak Asra. Kira-kira langkah mana yang akan Pak Asra lakukan ke depan ini? Ke depan nanti kita komunikasikan dengan pihak sekolah, bahwasanya kita evaluasi dulu secara kita ambil data-datanya, dan setelah nanti kita komunikasikan dengan sekolah, kita akan mensosialisasikan kembali kepada siswa, kemudian mengelompokkan mereka, menarik pertemuan, gitu. Dan kemudian nanti melakukan diskusi untuk membuat perencanaan ke depannya. Jadi bersama sekolah nanti kita dibantu dengan oleh pihak kurikulum untuk membuat program ini ke depannya. Iya, baik Pak Asra. Kira-kira kapan nih Pak Asra mau melakukan hal tersebut? Ya, sekarang sudah berjalan 2 bulan. Nanti sepertinya memang harus secepatnya minggu depan paling lama ini kita sudah menjadwalkan kapan kita melaksanakan sosialisasi dan pertemuan kepada pihak sekolah dan siswa, yang nanti intinya nanti untuk membuat rencana ke depannya, program-program perbaikan-perbaikan itu di minggu depan sudah dilaksanakan gitu. Iya, berarti Pak Asra minggu depan akan melaksanakan yang pertama menyosialisasikannya dulu dengan pihak sekolah dan anak Pak Asra nanti. Nah, seandainya nanti pada saat pelaksanaan rencana tersebut ternyata ada halangan atau ada kendala yang menjadi hambatan dalam kegiatan itu, apa yang akan Pak Asra lakukan? Kita tentu nanti di lapangan kalau terjadi kendala, ini kita tetap berkomunikasi dengan kepala sekolah. Selain dengan itu nanti dibantu dengan komite juga
akan kita coba berdiskusi sehingga nanti berkolaborasi dengan komite kepala sekolah untuk mengatasi kendala-kendala ini. Dan guru-guru juga sepertinya di lapangan sudah mendukung atas program ini supaya sukses begitu. Begitu yang kita sama. Ya, mudah-mudahan ya Pak Asra. Ya. Oke Pak Asra, berarti Pak Asra sudah punya rencana aksi yang akan Pak Asra lakukan. Berarti Pak Asra akan berkomitmen dong dengan apa yang akan Pak Asra rencanakan tersebut. Ya. Kira-kira siapa yang akan Pak Asra ajak untuk ikut bertanggung jawab di dalam kegiatan ini? Kegiatan ini kita ada tim. Ya. Jadi tim itu sudah di SK-kan oleh pihak sekolah. Oh, iya. Dan kemudian kita setelah mengajak kepala sekolah berdiskusi dengan komite juga dan semua guru-guru yang di sini Ya. tentang rencana ke depan itu, kemudian nanti akan saya komunikasikan kembali dengan saya hubungi lagi untuk menampaikan sejauh mana pengaruh dan hasilnya nanti. Oh iya. Berarti nanti Pak Asra ingin ada kelanjutan nih dari Iya. kegiatan coaching kita. Betul, betul. Oh iya, baik. Berarti setelah nanti Pak Asra memperoleh hasil dari kegiatan Pak Asra, Iya. kita akan bertemu lagi, begitu Pak Asra? Iya. Boleh saja Pak Asra. Nanti kita akan mendiskusikan. Pak Asra nanti boleh membawa data Pak Asra, hasil dari kegiatan pelaksanaan rencana-rencana Pak Asra untuk kita diskusikan kembali. Iya. Terima Mungkin sedikit banyaknya Pak Asra sudah dapat pencerahan ya Ya. untuk apa yang sudah kita diskusikan tadi. Sangat banyak sekali pencerahan dan kedepannya dan seterusnya. Terima kasih Ibu sudah memberikan semangat saya kembali, memotivasi saya gitu, dan sudah tergambar tindakan-tindakan apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Iya. Sama-sama terima kasih ya Pak Asra. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Pak Asra sukses dengan kegiatannya nanti di lapangan. Baik. Terima kasih. Ibu Yosi sudah melaksanakan coaching Aduh Bu, dengan sebaik-baiknya. maafkan saya ya sudah merepotkan Ibu seperti ini. Tidak juga merepotkan, namanya kita manusia kan saling berbagi. Iya, iya Bu. Baik Bu, sebelumnya kan kita sudah membahas tuh indikator-indikator. Jadi yang Ibu Yosi lakukan itu indikator mana yang rasanya sudah apa gitu? Sepertinya alhamdulillah ya Bu, semua indikator sesuai dengan tahapan atau alur dalam kegiatan coaching, alur Tirta sudah saya laksanakan. Ketiga indikatornya, ketiga kemampuannya sudah saya laksanakan. Tapi itu masih tergantung bagaimana Ibu melihat tadi proses coaching saya. Tapi kalau menurut diri saya, setelah kegiatan itu saya rasanya sudah melaksanakan semuanya. Berarti Yosi sudah melaksanakan semuanya. Kalau begitu Bu, bagaimana refleksi Ibu setelah mengadakan coaching itu? Lega ya. Ini kali ketiga saya mengadakan coaching Bu. Rasanya dari waktu ke waktu alhamdulillah saya makin mudah mengembangkan diri saya untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coach saya tadi bisa menuangkan ide-ide kreatif dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ternyata loh Bu, semua guru itu hebat-hebat. Beliau punya masalah dan ternyata solusi untuk masalah beliau itu sudah ada dalam diri mereka. Cuman kadang kan itulah, kalau kita tidak bertukar pikiran, kita tidak bisa menggalinya. Dan alhamdulillah itu sudah saya lakukan Bu Yosi. Ya baik Bu Yosi ya. Kalau begitu Bu, tentu fokus dari kompetensi Ibu yang kita bahas sebelumnya, yang fokus itu Ibu kembangkan, berarti Ibu merasakan dong udah maksimal apa belum gitu? Alhamdulillah tadi saya sudah maksimal melaksanakannya. Pak Asra pun sebagai coach saya tadi tergali, termotivasi, dan setelah kegiatan coaching tadi beliau merasa sudah menemukan solusinya. Ternyata beliau punya banyak solusi Bu. Cuman kemarin itu mungkin karena beliau belum mengutarakannya, jadi beliau merasa tidak punya solusi untuk masalahnya. Tapi ternyata tidak. Beliau sudah punya step by step kegiatan yang akan beliau lakukan untuk mengatasi permasalahan yang beliau hadapi saat ini. Baik Bu Yosi, berarti serupa ya, karena saya tadi juga ikut mengamati nih. Jadi dari hasil pengamatan saya juga tadi seperti itu, Ibu Yosi sudah berhasil ya, baik waktu coachingnya sebagai coachnya, karena mampu menggali ya, menggali tadi, kemudian memberikan solusi pula kepada coachnya, padahal
solusinya itu ada pada diri coach Siti tadi. Tapi dengan pertanyaan yang berbobot dari Bu Yosi tadi tergali, kemudian ditemukan solusinya ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu Yosi nanti ada pengembangan dan terus ditingkatkan Bu ya. Selamat kepada Ibu Yosi. Kira-kira Bu masih ada nggak selain kompetensi yang akan dikembangkan? Sebelumnya amin ya Bu Lisna, amin ya Allah, mudah-mudahan akan semakin meningkatkan diri ke depannya. Pastinya ibarat kata peribahasa, kalau tidak diulang-ulang jalan itu tidak akan diingat. Mungkin ke depannya kalaupun sekarang saya sudah bagus melaksanakan kegiatan coaching, kalau tidak saya asah-asah lagi tentu dia tidak akan tajam. Jadi insya Allah ke depannya saya akan terus mengasah kemampuan saya di bidang coaching ini, menerapkan tahapan tirta, memanfaatkan indikator-indikator yang ada sebagai kompetensi coaching itu tadi. Jadi insya Allah ke depannya saya akan semakin mengembangkan diri untuk kegiatan-kegiatan coaching bersama teman-teman dan rekan-rekan di sekolah ini. Baiklah Bu Yosi, kalau begitu Bu, saya sebagai observer Ibu atau pengamat Ibu ya, saya juga sudah melihat bagaimana dengan coachingnya tadi ya. Semoga saja Ibu sukses serta mengembangkan dari kompetensi sehingga tujuan ya dari Ibu sendiri dapat tercapai Bu. Baik Bu Lisna, terima kasih karena Bu Lisna sudah memberikan kesempatan kepada saya menjadi observer. Semoga dari hasil ini saya semakin baik, semakin mengembangkan diri ke depannya, dan sama-sama bisa menjadi pembimbing bagi anak-anak di sekolah, juga bagi teman-teman saya yang ada di sekolah. Ya. Terima kasih ya Bu Lisna. Kalau ada Bu unek-unek silakan berbagi aja Bu ya. Aman-aman ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Yosi. Gimana kabarnya Bu Yosi? Kabarnya antara baik dan tidak baik Bu Anita. Loh, kenapa Bu Yosi? Kenapa tidak baik? Itulah Bu Anita, maklumlah kan. Manusia kadang ada titik lelahnya, kadang ada titik bosannya. Iya, Makanya saya ngajak Bu Anita nih untuk berdiskusi kali ini. iya. Boleh. Oke Bu Yosi, kita diskusi kira-kira waktunya 15-20 menit ya Bu Yosi ya. Oh, boleh Bu Anita. Iya. Jadi Bu Yosi, pada pertemuan ini apa agenda atau topik percakapan kita Bu Yosi? Saya ingin mendapatkan semacam solusi atau jalan keluar untuk masalah yang saya hadapi. Saat ini saya merasa gimana ya Bu Anita? Pelaksanaan upacara di sekolah saya itu tidak pernah dapat terlaksana dengan baik. Anak-anak walaupun sudah dilatih, nanti pas pelaksanaan hasilnya seperti itu lagi Bu Anita. Mereka tidak ada yang serius. Bahkan untuk sekedar siap saja mereka tidak bisa. Itu ya Bu Yosi ya. Baiklah Bu Yosi. Dari percakapan ini nanti kira-kira Bu Yosi ingin mendapatkan apa Bu Yosi? Itu dia Bu Anita, saya ingin dapat jalan keluar bagaimana nanti agar pada saat upacara anak-anak saya bisa menjalankan upacara dengan baik, terutama pelaksananya ya Bu Anita. Iya. Dapat melaksanakan upacara dengan baik, penuh kekhidmatan, dan sesuai dengan tata tertib upacara. Iya. Jadi pembicaraan kita nanti Bu Yosi terutama pelaksananya ya. Pelaksana upacara, mungkin nanti intinya itu penggeraknya ya Bu Yosi ya. Penggeraknya juga Iya, karena intinya para upacara kan di pelaksana. situ ya. Iya, pelaksananya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke. Baik Bu Yosi. Sekarang bisakah Bu Yosi memberikan gambaran bagaimana situasi yang sedang Bu Yosi hadapi sekarang? Begini Bu Anita, setiap kali kami melaksanakan upacara, misalnya untuk penggerek saja,
Mereka kan baris bertiga itu. Iya. Pada saat berbaris saja, mereka tidak pernah dalam keadaan siap. Banyak saja yang dikerjakan mereka. Walaupun yang di tengahnya masih dalam keadaan memegang bendera. Yang di kiri dan kanannya ada yang begini, ada yang begitu, ada yang berdirinya miring, ada yang sibuk dengan kuku, segala macam. Mereka tidak memperhatikan pembina, tidak memperhatikan oleh peserta yang lain. Begitu juga dengan ajudan juga begitu, komandan barisan juga begitu. Padahal Bu Anita, kami selalu melaksanakan latihan setiap hari Sabtu. Iya. Apakah cuma setiap hari Sabtu aja Bu Yosi? Enggak, sebelumnya tidak ada. Berarti cuma satu kali sebelum hari H-nya, sebelum hari Senin. Iya sih, pelaksanaan latihannya setiap Sabtu aja Bu. Tapi biasanya yang melaksanakan itu orangnya itu juga karena jumlah siswa kami tidak banyak kan. Iya Bu Yosi. Jadi kira-kira anak-anak atau pelaksana upacara itu melakukan hal yang seperti itu, kira-kira menurut Bu Yosi yang mempengaruhinya apa? Karena mereka tidak mau serius. Mereka tidak mau serius dengan apa yang mereka laksanakan. Oh, baik. Jadi mereka kelihatannya tidak serius ya Bu Yosi ya. Lalu menurut Bu Yosi menginginkan situasi ideal yang seperti apa nanti? Saya selalu membayangkan di sekolah saya itu Bu Anita seperti sekolah-sekolah besar yang ada di luar. Upacaranya selalu khidmat, sama kan seperti kita mengadakan upacara 17-an di kecamatan. Upacaranya khidmat, pelaksananya benar-benar siap, tegap, mereka serius. Saya maunya seperti itu yang saya bayangkan. Tapi setiap kali saya udah capek-capek melatih hari Sabtu, hari Seninnya ambiar. Kembali lagi seperti semula, suka-suka mereka. Padahal penggeret bendera pun Bu sudah dilatih sama kakak pramukanya. Nah, pada pelaksanaan hari Senin itu nggak ada lagi suka-suka mereka, bahkan sambil menggeret bendera itu mereka ketawa loh Bu. Saya begitu geramnya lihat mereka menggeret saat membawa bendera dalam barisan menuju tonggak bendera, mereka sempat ketawa, bahkan sempat colek-colekan sama temannya yang sebelahnya. Kalau waktu latihan, bagaimana sikapnya Bu Yosi? Kalau waktu latihan, biasanya saya akan mengakhiri latihan kalau terlihat sudah bagus, sudah bisa lah dibawa untuk hari Senin. Berarti kan saya rasa sudah bisa, kami berhenti latihan. Itu tandanya sudah bisa dibawa untuk hari Senin. Oke. Bahkan saya sering pada hari Sabtu itu, wah udah bagus ini, seperti ini ya hari Senin ya. Iya Bu. Tapi pada saat Senin kembali lagi. Karena saya bingung nih Bu Anita gimana caranya. Oke. Saya bisa menangkap ini apa yang menjadi kerisauan dan permasalahan dari Bu Yosi ya. Hari Sabtu sudah maksimal dan sudah kelihatannya sudah bisa untuk menjadi pelaksana yang baik. Tapi kenyataannya di hari Senin Bu Yosi menemukan lagi kejanggalan-kejanggalan dari pelaksana upacara tersebut. Kemudian tadi Bu Yosi juga ingin mewujudkan upacara bendera itu terlaksana dengan baik dan tertib, terutama dari pelaksananya. Itu Bu Yosi ya. Menurut Bu Yosi, kira-kira yang membuat mereka bisa nanti menjadi tertib atau nanti sesuai dengan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kira-kira yang membuat itu terwujud nanti apa Bu Yosi? Kalau mereka benar-benar sudah menguasai bagaimana seharusnya yang akan mereka tampilkan, itu saya rasa Bu Anita. Mereka benar-benar serius dan mereka tidak terpecah konsentrasinya ke hal-hal yang lain. Ini itu bisa ya Bu Anita? Iya, bisa Bu Yosi. Saya setuju Bu Yosi, setuju. Baiklah Bu Yosi, dari tadi apa yang sudah Bu Yosi sampaikan, kira-kira menurut Bu Yosi gagasan-gagasan apa yang bisa Ibu lakukan agar nanti anak-anak atau murid-murid yang sebagai pelaksana maupun peserta upacara dapat menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran. Bagaimana Bu Yosi? Saya pernah terpikir sih Bu Anita untuk mengadakan latihan dengan
pihak-pihak terkait mengenai barisan-barisan ini Bu Anita, Oh seperti iya iya tentara atau iya iya polisi ya. Biasanya iya sekolah-sekolah besar seperti itu kan Bu Anita. iya 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 Saya pernah terpikir sih seperti itu, mungkin mereka akan lebih serius. iya iya. Apakah Bu Yosi sudah pernah melakukannya? Belum sih Bu Anita, karena Belum ya. karena saya tidak punya kontak untuk itu dan mungkin Oke. pendanaan untuk itu pun belum ada. Oke, oke, oke. Lalu bagaimana apa yang harus Bu Yosi siapkan untuk gagasan tersebut? Ya pastinya saya cari kontak dulu untuk pihak-pihak itu, misalnya tentara atau polisi kan. Kemudian saya diskusikan dengan bendahara bos untuk Iya, iya, menyediakan iya. dananya untuk latihan ada 2 atau 3 hari kan Bu Anita. Biasanya saya melihat sekolah-sekolah besar seperti itu sih. Iya, Bu Yosi. Iya, saya juga sependapat dengan Bu Yosi. Selain untuk menghubungi bendahara bosnya, menurut Bu Yosi ada lagi nggak yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan agar gagasannya Ibu itu bisa berjalan? Ya, yang pastinya saya harus melaporkan dulu ke kepala sekolah kan Bu Anita. Saya sharing dulu dengan kepala sekolah mengenai permasalahan ini yang belum ada perbaikannya sampai saat ini. Kemudian mengajukan ide saya ini, apakah beliau mengizinkan. Jika sudah ada izin, otomatis semuanya akan berjalan dengan baik. Tentunya nanti beliau pun akan memberikan dukungan material termasuk. Iya, iya. Jadi saya bisa menangkap gagasan dari Bu Yosi Iya. bekerjasama ya dengan pihak-pihak terkait, terutama yang bisa inilah ya Bu Yosi ya, yang bisa mengajak anak membuat atau yang tahu aturan baris berbaris, misalnya dari tentara atau dari pihak kepolisian ya Bu Yosi ya. Kemudian nanti kerjasama dengan pihak sekolah atau bendahara pos tentang keuangannya tentunya ya, karena kalau kita mendatangkan pihak-pihak tertentu tentu saja ada insentif atau transportnya. Juga Bu Yosi akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Tentu saja ini atas izin dari pihak yang berwenang. Tentu saja di sini adalah kepala sekolah kita ya Bu Yosi ya. Iya. Bu Yosi, apakah ada lagi hal yang lain Bu Yosi? Saya juga pernah Bu Anita, kebetulan 17 Agustus kemarin mantan siswa kami salah satunya jadi paskibraka di kecamatan. Nah, ini saya baru dapat ide nih kemarin saat dia datang ke sekolah menandatangani ijazahnya. Saya jadi ingat itu, mungkin nanti saya akan menghubungi dia, mungkin ya mana tahu dia mau membantu sekolah untuk melatih adik-adiknya jadi pelaksana upacara dengan baik. Iya, jadi apa yang akan Bu Yosi lakukan terhadap gagasan yang ini pula? Pastinya saya harus segera menghubungi dia. Iya, Alhamdulillah dia nomor HP-nya ada tuh sama saya. Oh Ya, iya, itu mungkin yang akan saya lakukan. Iya, bagus Bu Yosi. Kira-kira Bu Yosi setelah pertemuan kita ini, bagaimana komitmen Ibu atas ide-ide yang telah Ibu sampaikan agar permasalahan Ibu segera teratasi? Saya akan segera melaksanakan rencana-rencana saya tadi Bu Anita, tapi yang pasti saya akan yang terdekat dulu ya, saya akan menghubungi mantan siswa kami yang sudah menjadi paskibraka itu. Saya akan menghubungi dia dan meminta kesediaan dia untuk melatih. Tentunya nanti saya akan mendampingi lagi anak-anak untuk latihan itu. Iya. Kemudian Bu Yosi? Pastinya saya juga meminta teman-teman yang lain, khususnya guru olahraga dan pelatih pramuka untuk ikut melatih. Jadi laki-laki perempuan nanti ikut latihan ini, latihan baris berbaris semuanya. Termasuk juga tadi menghubungi ini ya, pihak sekolah, pihak bendara, apakah ada dana untuk ini, untuk mendatangkan pihak dari kepolisian atau dari TNI ya. Iya Bu Anita. Ini itu tadi ya Bu Yosi yang saya tangkap. Jadi Bu Yosi, kira-kira yang Ibu perlukan dukungan ini atau yang perlu terlibat untuk menjalankan ide-ide Ibu ini siapa saja ini Bu Yosi? Pastinya yang pertama harus ada dukungan kepala sekolah, kemudian dukungan teman-teman rekan guru sejawat, yang pastinya pelatih pramuka juga, dan pastinya anak-anak sebagai anggota ya Bu Anita. Iya, luar biasa sekali Bu Yosi. Saya harapkan ide-ide ini Bu Yosi dapat berjalan dengan lancar dan segera dapat juga Ibu jalankan ya. Kalau nanti ada lagi yang ingin Ibu sampaikan untuk coaching-coaching kita berikutnya, saya tetap terbuka ya Bu Yosi ya. Jadi
menurut Bu Yosi perlu kita tidak lanjuti kegiatan coaching kita ini? Iya Bu, saya rasanya perlu berbicara lagi nanti dengan Bu Anita setelah saya melaksanakan rencana saya ini. Saya laksanakan kegiatannya, nanti saya akan membawa hasilnya kepada Bu Anita untuk saya ceritakan kembali bagaimana hasilnya. Oke, Bu Iya, Yosi, saya jadi akan nanti sabar mungkin ini untuk menunggunya. Ya, Iya, jadi nanti mungkin saya akan mengganggu Bu Anita lagi loh. ya nggak apa-apa Bu Yosi, silakan kita saling bertukar cerita. Nanti kalau Bu Yosi lagi ada masalah yang lain juga, tidak harus yang ini juga saya tetap terbuka. Ya Bu Yosi ya. Ya baik. Iya. Terima kasih ya Bu Anita. Terima Iya, kasih atas keluangan waktunya. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Wit. Apa kabarnya nih Bu Yosi? Alhamdulillah siang ini? sehat. Oh, begini Bu Yosi. Alhamdulillah sehat Bu Wit. Ya Bu Yosi ya. Nah begini Bu Yosi, saya ingin melakukan coaching dengan Bu Anita. Dimana di sini ya Bu Anita sebagai coachnya, apakah Bu Yosi bersedia menjadi observer saya? Observer Bu Wit pada saat melakukan Pada saat- coaching dengan Bu Anita. Iya Bu Yosi, apakah Bu Yosi bersedia? Kapan? Kapan kegiatannya Bu Wit? Insya Allah akan kami lakukan nanti sore Bu Yosi. Bagaimana? Apakah Bu Yosi Via Zoom mempunyai juga? waktu? Iya. Apakah Bu Yosi mempunyai waktu luang untuk kami? Oh, boleh. Nanti Bu Wit tinggal kirimkan saja ke saya link Zoom-nya ya. Link Zoom-nya? Tapi sebelumnya saya mau tahu ini dulu. Kira-kira kompetensi apa yang harus ada pada seorang coach itu Bu Wit? Ya, pada seorang coach itu harus mempunyai kompetensi di mana dia harus mendengarkan penuh apa yang harus disampaikan oleh coachnya. Kemudian di sini dia harus menggali kompetensi diri yang ada pada coach. Nah, setelah itu nanti coach juga harus mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut. Oh, berarti harus ada 3 kompetensi ya yang harus dimiliki oleh seorang coach itu ya Bu Wit. Ya harus lah Bu Yosi, kalau tidak ada kompetensi itu kan kurang lengkap jadinya. Ya seperti itu kira-kira Bu Yosi. Ya, baik. Apakah Ya, Bu Yosi berarti bersedia? nanti dari ketiga kompetensi itu mana rasanya yang akan atau yang ingin Ibu kembangkan di dalam diri Bu Wit itu? Yang ingin saya kembangkan adalah saya akan menggali kompetensi diri coach. Bagaimana nantinya nanti coach itu dia akan menggali kompetensi yang ada pada dirinya. Nanti masalah yang timbul dalam dirinya dia sendiri yang bisa memecahkannya. Seperti itu. Berarti kira-kira, di antara Bu Yosi. yang tiga, berarti di antara yang 3 kompetensi seorang coach itu yang Bu Wit maksud itu kompetensi yang ketiga ya, yang mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, kira-kira kurang Oh, lebih seperti begitu. itu Bu Yosi. Iya, boleh. Jadi kalau menurut Bu Wit, kira-kira jika Bu Wit melihat pada diri Bu Wit, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah berada pada skala berapa nih saat ini pada diri Bu Wit? Jika kita ambil skala 1 sampai 10, sudah berada pada skala berapa? Kalau sekarang masih level skala 7-an ya Bu Yosi ya. Oh, 7. Skala Ya, 7-an. makanya Bu Wit ingin meningkatkannya ya. Iya, ingin meningkatkan supaya lebih baik lagi kompetensi yang saya miliki. Seperti itu kira-kira Bu Baik. Yosi. Oke. Berarti ingin Bu Wit tingkatkan ke berapa nih? Kira-kira ke 8 kalau nggak 9 kali ya. Kalau nggak Ke 9 9,9 lah ya. ke 9 Iya, lah. bagus 9,9 bagus. Iya. Iya. Iya, berarti kompetensi yang akan saya fokus pada saat observasi nanti berarti ke kompetensi yang ketiga ya Bu Wit, mengajukan Iya. pertanyaan berbobot begitu. Iya, tepat sekali Bu Yosi. Oh iya. Kemudian kira-kira nih Bu Wit, saya kan nanti akan melakukan observasi terhadap Bu Wit ini. Iya. Kira-kira apa saja indikator nanti yang akan menjadi panduan saya
bahwa kompetensi yang ingin Bu Wit kembangkan itu sudah tercapai dengan baik. Kira-kira apa saja itu indikatornya Bu Wit supaya saya tahu nanti apa-apa saja yang akan saya observasi pada saat kegiatan. Indikator maksudnya di sini Bu Yosi? Indikator yang menjadi panduan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan itu sudah tercapai. Tadi kan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Apa saja indikator ketercapaiannya? Berarti nanti coachnya menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri, Bu Yosi. Dia meluahkan kompetensi yang ada pada dirinya dengan maksudnya solusi-solusi itu muncul dari dirinya sendiri, dari diri coach sendiri. Oh, berarti kompetensi yang pertama itu coach bisa menggali potensi dirinya sendiri. Iya. Kemudian yang kedua, coach bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri, bukan dari arahan seorang coach ya, Bu? Ya, iya Bu Yosi, tepat Oke. sekali seperti itu. Iya, kalau begitu baiklah Bu Wit. Insya Allah saya akan bersedia membantu Bu Wit melakukan observasi pada saat kegiatan coaching. Nanti Bu Wit tinggal kirimkan saja link Zoom-nya kepada saya. Oke Bu Yosi, ditunggu ya Bu Yosi ya. Ya, makasih ya Bu Wit. Oke Bu Yosi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yosi. Selamat sore Bu Yosi. Waalaikumsalam Bu Wit. Selamat sore. Selamat ya Bu Wit. Akhirnya sudah menyelesaikan kegiatan coachingnya dengan baik bersama coachingnya tadi. Ya, terima kasih Bu Yosi sudah mendampingi saya dalam coaching tadi dengan Bu Anita. Kegiatan yang luar biasa loh Bu Wit. Bu Wit bisa melaksanakan coaching dengan tenang tanpa ada hambatan dari sinyal, apalagi ya namanya juga online. Alhamdulillah ya Bu Wit. Ya, alhamdulillah sekali Bu Yosi ya. Nah, sebagai bentuk refleksi kita ya Bu Wit, tadi kan saya sudah mengobservasi Bu Wit ini. Sebagai bentuk refleksi kita, kira-kira dari indikator yang kita bahas sebelum coaching tadi, bagian mana saja yang rasanya sudah Bu Wit lakukan? Ya, dari kegiatan coaching tadi, kegiatan yang sudah saya lakukan itu adalah yang pertama sekali di sini saya dapat menggali kompetensi yang ada dari diri coach. Nah, sehingga di sini coach dia dapat menyelesaikan masalah atau menemukan sendiri solusi-solusi dari dirinya sendiri. Nanti dia dapat menyelesaikan masalahnya dari dirinya sendiri. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, itu dia bisa menggali potensinya sendiri. Seperti itu kira-kira Bu Yosi. Iya, berarti Bu Wit sudah berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga Coach Bu Wit sudah melaksanakan, menemukan sendiri ide-ide dalam dirinya. Iya, seperti Nah, itu. sekarang saya mau tahu dulu, kira-kira bagaimana refleksi Bu Wit setelah melakukan kegiatan coaching ini? Refleksi saya di sini yang pertama sekali di sini saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada kepada coach saya sehingga nanti dia dapat menggali kompetensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian di sini si coach di sini dia dapat maksudnya dapat menggambarkan dapat mengeluarkan ide-ide yang ada pada dirinya. Kira-kira seperti itu ya Bu Yosi ya. Iya. Yang penting Bu Wit sudah merasa melakukan dengan baik ya, semua kegiatannya. Kira-kira tadi kan ada tuh kita fokuskan di diskusi kita di awal, kan ada kita fokuskan tuh kompetensi yang harus dimaksimalkan dalam kegiatan coaching Bu Wit ini. Apakah Bu Wit sudah merasa maksimal dalam kompetensi tersebut? Menurut saya sudah maksimal ya Bu Yosi, sudah semaksimal mungkin menurut kacamata saya. Tapi saya nggak tahu juga menurut kacamata Bu Yosi apakah saya maksimal atau tidak. Kan tergantung kepada Bu Yosi menilainya, kan seperti itu kira-kira ya Bu Yosi ya. Nah jadi ya
Alhamdulillah. Baiklah Bu Wit ya. Berdasarkan hasil pengamatan saya mengikuti kegiatan Bu Wit melaksanakan coaching tadi, saya melihat bahwa Bu Wit sudah melaksanakan semua tahapan dalam alur Tirta untuk kegiatan coaching. Kompetensi-kompetensi yang ada sebagai seorang coaching, sehingga coach yang Bu Wit dampingi itu dapat menggali sendiri potensinya, menemukan sendiri solusi untuk permasalahannya, dan dengan yakin dan percaya diri akan melaksanakan solusi-solusi itu untuk menyelesaikan permasalahannya tadi. Jadi kalau saya lihat tadi berdasarkan pengamatan saya, dari fokus kompetensi tadi, yaitu pertanyaan berbobot, saya sudah melihat bahwa Bu Wit sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tanpa ada judgement, tanpa ada asosiasi, tanpa ada asumsi terhadap coach Bu Wit, sehingga coach Bu Wit itu mampu menggali sendiri, menyampaikan sendiri ide-ide dari dalam pikirannya, bukan dari arahan Bu Wit. Nah, kemudian juga saya lihat Bu Wit sudah mengurangi tidak mendominasi pembicaraan. Bu Wit hanya mengajukan pertanyaan, kemudian sehingga yang terpancing untuk bercerita itu adalah si coach Bu Wit, sehingga dia ternyata menemukan banyak ide-ide baru yang dia miliki untuk mengatasi permasalahannya tadi ya. Saya melihatnya seperti itu Bu Wit. Jadi kalau menurut saya sih Bu Wit sudah sukses, sudah memiliki kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik pada kegiatan coaching ini. Nah, kira-kira Bu Wit, masih ada tidak kompetensi yang ingin Bu Wit kembangkan, yang Bu Wit masih rasa lemah di dalam kegiatan coaching ini? Kalau yang kegiatan yang perlu saya kembangkan banyak ya Bu Yosi ya. Saya rasa di coaching yang saya lakukan ini masih banyak kekurangan lagi. Berarti di sini saya harus menggali diri saya untuk kompetensi coaching lagi. Berarti saya harus belajar kembali seperti itu. Banyak sekali kekurangan yang ada dalam diri saya. Jadi Ya, berarti saya kalau harus Bu belajar Wit lagi. Ya. Ya, berarti kalau Bu Wit merasa harus belajar lagi, belajar dengan cara bagaimana Bu Wit? Ya, belajar dengan menggali bagaimana coach itu menggali kompetensi, terus saya akan membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar nantinya coach saya itu memunculkan ide-ide dari permasalahan dia sendiri. Seperti itu kira-kira Bu Yosi. Iya, alhamdulillah. Baiklah. Kalau begitu setelah kegiatan coaching ini Bu Wit rencananya mau bagaimana? Rencananya saya akan melakukan akan mengadakan, maksudnya di sini akan melakukan kegiatan lagi, coaching kembali. Di sini saya akan merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan oleh coach sendiri. Maksudnya di sini aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh coach, nanti dia akan lapor kepada saya. Nah, saya akan merefleksi bagaimana aktivitas beliau seperti itu. Oh, begitu, luar biasa sekali ya Bu Wit. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya Bu Wit. Selamat, semoga sukses selalu Bu Wit, tetap belajar. Insya Allah kita bisa menjadi coach-coach yang berguna bagi lingkungan kita, terutama bagi anak-anak didik kita dan bagi teman sejawat kita ya Bu Wit. Iya sih. Nah, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama terima kasih Bu Wit. Ya Bu Yosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.